Makanya kurban itu lebih baik yang gede dan ikhlas daripada kecil tidak ikhlas itu ya. Ya, terus cilik ora ikhlas lah itu ya. Ya. Dan kalau sudah kurban itu yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan kulitnya, bukan hewannya, bukan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwanya kita. Tanda orang bertakwa itu menjalankan perintah. Karena saya sudah diberi nikmat banyak oleh Allah. Setahun loh saya diberi nikmat oleh Allah. Saya mau kurban. Tanda takwa. Nah, itu maka kurban itu sebenarnya bukan masalah kelonggaran, tapi masalah apa? Kemauan. Ya, kemauan yang kuat yang membuat kita bisa berkurban itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min haula'il arba'. Para jamaah kajian yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita hadir di majelis ilmu. Satu majelis yang insya Allah mubarak, penuh barokah. Semoga niat kita dari rumah masing-masing, karena niatnya adalah thalabul ilmi, mencari ridhonya Allah, diberikan ilmu yang manfaat. Salah satu ilmu yang manfaat adalah ilmu yang diamalkan ya, karena hakikatnya barokahnya ilmu itu bil amali, dengan diamalkan. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita fokus menyiapkan menghadapi bulan istimewa, bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini istimewa sampai ada satu pertanyaan ya kepada para ulama itu. Lebih utama mana? 10 awal Dzulhijjah atau 10 awal Ramadan? Ya. Jawabannya adalah bahwa untuk siangnya 10 awal Dzulhijjah lebih utama daripada siangnya 10 awal Ramadan. Adapun malamnya 10 akhir Ramadan lebih utama daripada 10 akhir Dzulhijjah, karena ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Dan kenapa awal Ramadan, awal Dzulhijjah siangnya lebih utama daripada awal Ramadan? Karena ada satu amal, ada satu hari itu di mana Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai amalan. Bahkan jihad tidak bisa mengalahkan amalan ini. Apa itu? Hiraqotidam atau ihraqidam, menumpahkan darah hewan kurban ya. Tadi di Idul Adha, di Dzulhijjah itu ada hari yang sangat dicintai, yaitu Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Maka sudah selayaknya kita menyambut hari istimewa ini dengan amal-amal terbaik, karena ini apalagi ini termasuk bulan istimewa. Ada 4 kan bulan haram yang disebut Allah dalam Al-Quran. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. 12 bulan yang dalam Islam itu ada 4 yang disebut bulan haram. Bulan apa saja? Apa ini? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Yang 3 urut
ini bulan ke-11 Dzulqa'dah, Dzulhijjah ke-12, Haram, Muharram bulan pertama, maka tahun baru Islam itu 1 Muharram, kemudian nanti Rajab 2 bulan sebelum Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Kenapa bulan ini istimewa? Nabi menyebutnya, Allah menyebutnya bulan haram, bulan suci. Ya. Kalau ada riwayat, apa sih amal utama di bulan Dzulqa'dah? Dalam sebuah riwayat, Nabi SAW itu selama hidupnya umroh 4 kali, dan yang tiga kalinya di bulan Dzulqa'dah. Itu yang dilakukan Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang sahih. Adapun Dzulhijjah tentu ini bulan istimewa sekali, maka harus disambut dengan amal-amal terbaik. Amal apa yang paling utama di bulan Dzulhijjah? Nabi SAW ditanya oleh Sayyidah Aisyah. Kemudian beliau menjawab, ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dam. Ya, tidak ada amal manusia pada hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 hari tasyrik itu, amal yang lebih dicintai oleh Allah melainkan menumpahkan darah hewan kurban kita. Artinya menyembelih hewan kurban, ya. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha. Sungguh besok hewan kurban kita itu datang di hadapan kita besok pada hari kiamat lengkap dengan tanduk-tanduknya. Wa asy'ariha, dengan bulu-bulunya lengkap. Wa adlafiha, dengan apa, ada yang mengatakan punuknya, daging-dagingnya, ya, semua akan datang lengkap, ya, dalam wujud pahala pastinya. Hadisnya hanya sampai sini, tidak ada keterangan nanti jadi tunggangan kita di hari akhirat itu, ya, karena ada yang menyampaikan, saya lihat di YouTube-nya Ustaz Adi Hidayat, karena yang pakar pinter hadis, ya, menyampaikan semua hadis terkait dengan kurban yang keutamanya mendetail itu, termasuk nanti jadi tunggangan kita di surga, itu semua hadisnya dhaif. Ya, ini. Karena ada beberapa kejadian yang kadang jadi menggelitik gitu, ya. Saya sebelum awal-awal Dzulqa'dah itu didatangi takmir, ya, untuk diminta khutbah Id, tapi karena sudah ke tempat lain saya tidak sanggupi. Cuma takmirnya cerita, ini Pak, kami sudah punya daftar pekurban, itu ada beberapa rombongan sapi itu. Ada yang satu rombongan itu tinggal 2 orang, sudah ada 5 itu, ya. Yang ditawari itu ngelihat datanya gitu, ngelihat datanya, kemudian nggak mau bergabung ke kelompok itu. Alasannya, wah ki wonge ora penak-penak kok ngono. Kok ning swarga malah ribut. Jadi orang Indonesia itu masih berpikir kurban itu nanti jadi tunggangannya pada hari akhirat di surga itu. Ibu-ibu besok mosok pengen numpak wedhus. Kan ambune perengus toh. Di surga naik apa besok? Ya naik yang belum pernah kita naik, sering dengar apa? Naik buruk. Ya, jadi yang spesial. Jadi nggak ada nggih keterangan besok jadi tunggangan kita pada hari kiamat itu. Yang jelas kurban-kurban itu akan sampai kepada Allah dan akan jadi kebaikan amal. Mendetailnya jadi tunggangan dan lain sebagainya, hadisnya adalah hadis yang dhaif, tidak ada sumber yang kuat, ya. Wallahu bisawab, ya. Jadi sama saja. Nanti coba kita kaji lebih utama mana antara kurban sapi ataukah kambing gitu, ya. Yang pertama, kurban ini hukumnya apa? Sunnah, wajib, sunnah, ya. Allah berfirman, ya, di dalam surat Al-Kautsar, ya, inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Meskipun Al-Kautsar itu dalam buku-buku tafsir banyak diartikan Al-Kautsar itu nahrun nabi,
atau haudun Nabi, telaganya Rasulullah SAW yang luasnya sejauh mata memandang, kemudian cawan atau cangkirnya itu sebanyak hitungan bintang di langit itu. Jadi siapa yang masuk minum tidak akan haus selamanya. Itu banyak para ahli tafsir mengatakan Al-Kautsar itu telaga Nabi pada hari akhirat. Ada juga yang mengatakan Al-Kautsar itu adalah nikmat yang kasir. Apa kasir? Ada ungkapan syukron kasiron, apa? Terima kasih banyak, berarti nikmat yang banyak maksudnya. Aku telah memberikan kepada kalian nikmat yang banyak. Maka ayat yang kedua Allah mengatakan fasholli li rabbika. Maka karena sudah banyak diberi nikmat, salatlah untuk Tuhanmu Allah. Berarti tanda bersyukurnya kita atas semua nikmat Allah itu yang pertama adalah dengan salat. Salat itu ada nggak kaitannya dengan miskin dan kaya? Ada? Kan sering ada tulisan perbaiki sholatmu maka akan diperbaiki hidupmu atau gajimu. Hidupmu ya. Jadi memang sholat nggak ada kaitannya dengan miskin dan kaya, nggak ada. Kalau sholat bikin kaya, saya yakin subuhan semua masjid penuh. Dan juga kalau nggak sholat bikin miskin, saya yakin masjid juga penuh. Karena orang-orang takut miskin semua, sehingga harus sholat itu. Jadi sholat nggak ada kaitan dengan miskin dan kaya. Sholat itu ketika Allah berikan banyak nikmat kepada kita, kita bersyukur. Syukurnya dengan sholat. Rasulullah itu satu hari pernah didapati sholat. Yang cerita ini Hudzaifah ibnul Yaman. Saya pernah sholat bersama Nabi, sholat malam Pak. Ya, ketika itu rakaat pertama Nabi membaca Al-Baqarah. Saya berharap di ayat yang ke-100 beliau akan rukuk. Tapi ternyata sampai selesai Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu Nabi belum selesai, masuklah ke surat berikutnya apa? Ali Imran. Saya menduga Ali Imran hanya akan beberapa lembar. Ternyata Ali Imran selesai, Nabi belum rukuk. Masuklah An-Nisa. Sampai selesai baru Nabi rukuk. Allahu Akbar. Satu rakaat berapa surat? Suratnya ini kalau An-Nisa itu sudah masuk juz berapa itu? Hah? Ali Imran aja udah juz 4. Ya, An-Nisa sudah juz 5 ya, An-Nisa, Al-Maidah nanti 6. Itu artinya 6 juz itu satu rakaat. Nah, maka ketika sampai kakinya bengkak itu Aisyah mengatakan, "Lambo sampun ya Rasulullah, wong jenengan itu semua dosanya sudah diampuni," gitu. Beliau menjawab, "Bukankah saya harus memperbanyak bersyukur? Alam akun min ibadiyas syakur." Bukankah seharusnya memang saya banyak sholat? Karena saya harus bersyukur, semua sudah diampuni yang lampau dan yang akan datang. Jadi sholat itu tanda syukur. Maka Allah ingatkan, inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Orang yang tahu diri itu rajin sholat. Kenapa? Dia bersyukur atas nikmat sehat, sempat, harta, anak-anak, istri solehah dan lain sebagainya. Dan diperintahkan berikutnya wanhar. Apa wanhar? Dan berkurbanlah. Ini perintah kalimatnya atau pertanyaan atau informasi? Kan kalimat ada kalimat tanya, kalimat berita, kalimat perintah. Ini kalimat perintah. Dan perintah dalam kaidahnya adalah al-aslu fil amri al-wujub. Aslinya dalam sebuah perintah itu hukumnya adalah wajib. Ya, illa madalla dalil ala khilafi, kecuali nanti ada dalil yang menyelisihi ataupun mengatakan bukan wajib. Ya, berarti kalau kaidahnya wanhar dan berkurbanlah. Nah, ini puncak hal yang paling dicintai itu adalah memberikan, puncak pengorbanan itu adalah memberikan sesuatu yang paling dicintai. Nah, dulu ada Qabil sama Habil. Habil itu riwayat Israiliyatnya itu kan diceritakan
Habil seorang petani, Habil seorang peternak, Qabil seorang petani kan. Ketika disuruh mengorbankan sesuatu, Qabil ambil yang buruk-buruk. Habil itu Masya Allah dari sekian banyak ternaknya dia ya dipilih semua, kemudian diambil yang paling murah atau paling mahal? Yang paling mahal, cekel-cek. Ini dipersembahkan kepada Allah. Yang diterima kurban siapa? Habil, karena kurban yang paling dicintai, dan itu memang sesuatu yang sangat berat. Ibadah yang paling berat ibadah mengeluarkan harta. Manusia itu nek bisa itu duitnya ojo kelong, nek iso Pak. Nek iso itu manusia itu, nek bisa apa? Tambah kan itu. Ada karakter manusia memang Allah sebutkan dalam surat Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh cintanya manusia kepada al-khair. Apa al-khair? Al-khair itu al-mal. Sungguh kecintaan manusia kepada harta sangat kuat sekali. Jadi memang manusia itu punya sifat apa? Bakhil. Maka tiap pagi doa, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, saya berlindung dari dua keburukan sifat pengecut dan keburukan bakhil. Karena bakhil itu Masya Allah itu membunuh banyak kebaikan-kebaikan ya. Empatinya jadi rusak gara-gara bakhil ya. Wa may yuqashuha nafsihi, maka siapa yang diselamatkan dari kebakhilan dirinya itu dia beruntung karena sudah dijauhkan dari sifat bakhil. Nah, berarti dalam hal ini kurban itu kalau mengacu kepada perintah ini memang diperintahkan, hukumnya wajib. Nah, nanti ada dalil-dalil lain yang berbeda tapi inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya mereka yang membencimu adalah yang terputus. Nah, kemudian Nabi juga bersabda di dalam sebuah hadis. Nah, ini saya bawa buku Sahih Fiqh Sunnah. Jadi ini buku madhab perbandingan ya. Jadi saya nggak tahu jenengan madhabnya apa, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, atau madhab tarjih, atau madhab sing cocok-cocok gitu ya. Ini madhab 4 ditampilkan ya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Kita sebelum masuk fikih banyak bicara dulu tentang keutamaan ya. Jadi kitab itu selalu begitu, dalil, keutamaan, baru masuk ke definisi, pengertian dan rukun-rukun lain sebagainya. Rasulullah bersabda, siapa yang memiliki kelonggaran harta, sa'ah, walam yudhi, dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka hendaklah dia tidak mendekat ke tempat sholat kami. Ada yang memanai musallana itu tempat sholat ya, masjid musola. Ada yang memanai musallana itu tempat sholat Idul Adha. Jadi kalau bahasa bebasnya itu siapa mampu tapi nggak kurban, nggak usah ikut sholat id gitu. Itu bahasa terjemah globalnya itu ya. Siapa mampu nggak kurban maka nggak usah sholat id. Misalnya ono sing paling sugih tumpakane apa pajero ora kurban sholat id ngarep dewe meneh kuwi. Ora pantes kuwi jane kuwi. Ya, jadi saya akan mengatakan begitu. Nah, hadis ini riwayat Ibnu Majah, Ahmad Al-Hakim, Daruqutni Al-Baihaqi, dan dikatakan hadis ini riwayatnya adalah hasan. Hasan itu berarti di bawah sahih, hasan, dhaif, maudhu. Tapi hasan itu masuk bab hadis makbul, hadis yang diterima, bukan mardud yang tertolak ya. Nah, yang jadi perbedaan pendapat di sini apa sih standar mampu? Standar mampu itu apa gitu? Dan hadis ini nggak usah buat
nunjuk temennya, nggak usah buat nduting kancane. Kayak mampu nih ora tahu korban kayak mampu ora tahu korban, kayak mampu ora tahu korban. Koncone tuku wedhus malah mau tuku areng karo sunduk gitu ya. Itu kalimat-kalimat nyelekit ya, nuduh itu. Padahal faktanya nuduh itu jari satu ke sana, yang empat ke sini. Berarti kan kita ngomong kayak mampu, lah kue iki mampu mau raja nih kan begitu gitu. Nunjuk kita sebenarnya kan gitu. Jadi nggak usah duting-duting ya. Hadis ini dipakai untuk duting kita sendiri saja gitu ya. Nggak usah ngarani orang lain untuk ngarani kita. Jadi aku tuh mampu nggak tahu gitu. Nah, maka kita baca. Ulama madhab berbeda pendapat. Kalau madhab Abi Hanifah mengatakan kategori mampu itu punya harta 200 dirham. 1 dirham itu mungkin 65.000 kalau nggak salah. Kalau kita buat misalnya 65.000 kali 200 berapa? 65.000 kali 200 berapa Pak? 13,5 juta. Iya, kurang lebih lah ya. Nah, berarti jenengan kalau bulan Dzulhijjah ini ya, tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah ini kok masih punya tabungan 13 juta, jenengan dianggap wajib kurban oleh Imam Abi Hanifah. Ayo, ada yang punya 13? Ya, nggak usah nunjuk jari ya, ini aja ya. Ya. Nih kalau yang punya. Yang kedua, Imam Malik mengatakan punya harta itu 20 dinar. 1 dinar sekarang 2 juta berapa ya? Mungkin 2.300.000 mungkin. Kalau 2.300.000 kalikan 20 ya, ketemunya sekitar berapa? 40 sekian juta ya. Jadi kalau jenengan punya tabungan 40 juta ya, wis free itu, sudah bayar SPP, sudah bayar daftar ulang, ya sudah bayar tanggungan yang lain. Nah masih sekitar itu, jenengan dianggap sugih. Ya, sugih gak? Sugih loh. Nah, itu dianggap sugih, jenengan mampu ya, maka kurban ya. Ini Imam Malik ya. Imam Syafi'i mengatakan siapa yang masuk kategori sa'ah? Sa'ah itu yang mampu siapa? Mereka yang terpenuhi kebutuhannya di 4 hari. Hari 10, 11, 12, 13 ini jenengan terpenuhi kebutuhannya. Ibu-ibu belanjanya berapa sehari? 100? 200? 100 lah ya. 100.000 berarti kalikan 4, tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 berarti belanjanya 400.000. Nah, harga kambing berapa Pak? 2,5. Panjenengan sudah bayar SPP, sudah bayar, nggak punya tanggungan, nggak punya utang macam-macam nih. Kok tabungannya masih ada naik kambing 2,5, kebutuhan hidup 4 hari 400, berarti kan 2.900.000. Jenengan punya tabungan 3 juta, sudah disuruh kurban oleh madhab Syafi'i. Tadi katanya Syafi'i. Wabut dhewe lho Syafi'i iki. Aku pindah Malik we 40 juta kan. Nah ini Imam Syafi'i itu jenengan tabungannya 3 juta wis kon kurban itu Bapak-bapak itu. Ya, ini madhab Syafi'i Pak. Dalam madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal tidak punya angka khusus, tidak muncul karena angka. Beliau hanya mengatakan ibadah kurban itu sebuah keutamaan yang luar biasa. Bahkan siapa yang belum mampu di 4 hari ini, kemudian diperkirakan ada uang tidak jauh dari hari itu, mungkin akhir Dzulhijjah ada uang itu, maka berhutanglah kata beliau dalam rangka mengejar keutamaan berkorban ini, Pak. Nah, tapi ini hati-hati ya, jadi jangan asal utang, karena utang itu belenggu sebenarnya ya. Hutang itu betul Pak, hutang itu boleh nggak hutang itu? Boleh Bu hutang? Boleh, tapi Nabi kita ngajari berlindung dari hutang. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain
wa qahrir rijal. Ya Allah, saya berlindung dari terlilit hutang dan diremehkan manusia. Memang hutang itu dua hukumannya. Satu, menggelisahkan di malam hari, orang tenang, turu nggak nyenyak, tangi-tangi baik gitu. Tapi ana wong utangnya akeh turune nyenyak. Berarti model apa kuwi? Nek wong utangnya akeh turune amblek berarti ndablek kuwi. Ya itu. Mari doakan semoga dapat hidayah itu. Yang kedua, menghinakan di siang hari. Menghinakan terhina, Pak. Ketemu wong iki meh ngaji takon koncone, kayak kira-kira teko apa ya? Aku pekewohe ditagih janu gitu ya. Nuwun sewu ya. Jadi memang hutang itu begitu. Maka suruh berlindung. Dulu ada sahabat yang jam-jam segini itu sholat di masjid lama banget. Kemudian Nabi itu bertanya, lu jenengan kok dengarin itu sholat lama di masjid? Kula mumet Rasulullah. Di rumah tuh ditagi terus karena wong-wong itu. Aku ning masjid wae. Sholat biar hatiku tenang. Nah, orang itu dikasih wirid ini sama Nabi. Nanti baca ini wirid ini, doa. Allahumma inni a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Terus wirid ini diamalkan, Pak. Masya Allah, setelah diamalkan utangnya utuh, Bu. Orang dibayar kok lunas ya. Akhirnya hutangnya dibayar dan lunas. Jadi wirid itu menenangkan. Kalau hati sudah tenang, pikiran ya bisa mikir, Pak. Karena hatinya nggak tenang tuh panik gitu. Maka tenangkan pikiran dengan zikir, bisa berpikir dengan jernih. Nah, dia bisa berpikir mana yang diprioritaskan. Ya, nah itu sebenarnya fungsi zikir itu menenteramkan sehingga bisa berpikir jernih begitu, sehingga bisa mengambil langkah-langkah tertentu. Nah, Imam Ahmad mengatakan begitu, maka berhutanglah. Nah, ini maka mungkin jadi alasan orang-orang untuk ikut arisan apa? Kurban ya. Arisan bab mubah ini, bab yang dibolehkan selama niatnya sama-sama ingin ta'awun alal birri wat taqwa, memotivasi orang untuk berbuat baik dan untuk bertakwa. Jadi sampai di sini poinnya apa ini? Mampu nggak panjenengan? Wallahu a'lam bishawab ya. Nanti dijawab sendiri-sendiri aja ya. Ini karena ini bab tentang madhab itu beda pendapat tadi. Kalau madhab Abi Hanifah, beliau mengatakan begini, annaha wajibatan, bahwa kurban itu hukumnya wajib. Nah, dalilnya tadi Abi Hanifah tadi ya. Adapun jumhur ulama ya, annal udhiyata sunnatun ya, bahwa kurban itu hukumnya sunnah ya. Walaisat biwajibah, bukan wajib. Wa huwa madhabul jumhur, ini madhab jumhur ulama, mayoritas ulama, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad. Tapi kalau mampu tadi diperintahkan berkurban. Nah ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk berkurban. Yang kedua, adab ketika berkurban. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dari Ummi Salamah, hadis ini rawahu Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad. Rasulullah bersabda, ya, idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayyudhiya, ya, jika sudah masuk 10 Dzulhijjah, maksudnya masuk tanggal 1 Dzulhijjah, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka tahan tangannya, jangan potong rambut kuku yang tumbuh dari tubuh kita. Jadi sunnahnya yang mau kurban itu jangan potong rambut kuku dari tubuh kita. Ini untuk siapa? Ini untuk yang mau berkurban. Adapun keluarganya bukan tidak terkena hadis ini. Jadi misalnya ada suaminya yang berkurban, istrinya boleh potong rambut, kuku dan lain sebagainya ya. Yang nggak boleh itu yang berkorban. Sampai kapan? Sampai disembelih hewan kurbannya. Maka pastikan bapak-bapak ini kalau ada kurban, misalnya ikut program kurban di Palestina gitu ya, atau kurban di mana Pak? Luar negeri lah, pokoknya jauh-jauh itu. Pastikan jangan tanya, hewan kurban saya sudah disembelih belum? Kalau misalnya disembelih di hari kedua, ketiga, maka ditahan. Jangan potong rambut dan kuku kita sampai
disembelih nanti hewannya begitu ya. Itu yang disunnahkan terkait dengan yang mau berkorban ya. Kemudian hewan apa yang utama untuk dikurbankan jadi hewan kurban? Yang pertama yang jelas kategorinya adalah la yujzi'u fil udhiyati ilal an'am. Tidak sah untuk berkurban kecuali dari binatang ternak. Jadi nek yang enggak ternak enggak bisa. Misalnya banteng, bisa enggak? Enggak ya. Kuda ternak tapi nggak masuk kategori hewan yang dikorbankan. Apa itu al-ibil? Yang pertama unta, yang kedua bakor. Apa bakor? Sapi. Yang ketiga wadha'nu. Ad-dha'n ini kibas ya. Kemudian ma'iz ini apa? Kambing ya. Jadi nek kibas itu diistilahkan dengan ada banyak. Di sini ada dha'n, kemudian di sini juga ada lafadz lain. Nabi SAW berkorban dengan kabsyain, dengan dua kibas berwarna putih bertanduk. Nah ini berarti menunjukkan bahwa dibedakan antara kambing dengan domba. Itu domba ya kalau kibas itu. Nabi pernah nggak kurban dengan kambing Jawa? Nabi? Ya rauno Pak, kambing Arab sana itu nggak ada kambing Jawa kan? Makanya kambing itu kambing Jawa ya di Jawa saja ya. Kalau di sana ya kambing Arab namanya ya. Nabi dengan kibas ya. Itu hewan yang disahkan untuk berkurban ya. Selain itu boleh, nggak boleh ya. Ada sebuah riwayat itu seorang sahabat berkurban dengan dik. Apa dik itu? Dik. Dik itu kalau dajajah itu apa ini ayam betina. Kalau dik ayam jantan yang keluruk itu jago. Nah, boleh nggak itu? Ya nggak boleh ya. Itu kurban itu karena beliau saking pinginnya menyembelih apa sesuatu di hari istimewa. Aku duwene pitik ya nyembelih pitik ya ora apa-apa ya. Itu kan latihan ya. Sedekah ya, sedekah. Itu bukan kurban tapi sedekah ya. Nih. Bab ini tentu bab tentang sesuatu yang masyru', karena kurban ini ibadah yang masyru', maka harus diatur dengan syariah. Kemudian ada pembahasan di sini lebih utama mana antara tiga hewan tadi, kambing, unta, sapi, kambing dan lain sebagainya. Ini ada beda pendapat dari para ulama. Yang pertama, ulama sepakat urutannya yang utama adalah ibil. Apa ibil tadi? Unta ya. Kemudian bakor apa? Sapi. Yang kemudian yang ketiga kibas, kambing, domba ya. Kemudian yang keempat baru kambing. Kalau tanpa patungan. Nah, berarti satu orang kurban satu unta lebih baik daripada satu orang kurban satu sapi. Satu orang kurban satu sapi lebih baik daripada satu orang kurban satu kambing ya, atau domba tadi ya, dan seterusnya. Ya itu kalau sendiri-sendiri. Nah, kalau patungan bagaimana? Ini ulama memang beda pendapat. Tapi kalau mengacu kepada hadis-hadis di kitab klasik, kitab klasik itu kitab-kitab turos ya, lawas, fikih-fikih lama itu, mereka lebih mengutamakan dengan domba ya. Alasannya satu diantaranya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Ismail, nggak jadi disembelih Ismail, diganti wedhus, sapi apa unta? Hah? Diganti apa? Domba ya. Berarti ketika mau disembelih itu Ismail diganti domba kan, bukan sapi. Ini dalil yang dipakai pertama. Jadi memang pakainya itu. Yang kedua, bahwa di sini juga ada riwayat dari Nabi SAW. Rasulullah SAW dikatakan tadi mana ya?
Fa'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala duhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahiha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan domba berwarna putih, bertanduk dan gemuk. Nah, ini jadi yang paling sering riwayatnya adalah Nabi berkurban dengan domba gemuk berwarna putih bertanduk. Ya, ini bicara tentang dalil. Adapun nanti fikih itu memang juga ada pertimbangan-pertimbangan lain, mungkin maslahat dan lain sebagainya nanti. Kemudian Nabi menyembelih dengan tangannya sendiri. Ini juga tadi ada yang terlewat. Jadi sunnahnya kurban itu nyembelih sendiri, Pak. Syaratnya apa? Syaratnya wani, ya. Maka bener nek wedi ojo wani-wani, yen wani ojo wedi-wedi, ya. Ngomongnya piye Pak Wani? Wani itu. Begitu cekeli apa ini pisau tangannya ngewel lah, itu berarti wani tapi wedi. Yen wedi ngomong aku rak wani Pak. Nah, rampung ya. Cukup menyaksikan ketika disembelih Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jenengan lihat itu sunnahnya ya. Tapi kalau jenengan bismillah berani sembelih dengan tangan sendiri, itu yang dilakukan Nabi. Sama wa kabbar, beliau baca bismillah dan bertakbir, wa wada'a rijlahu ala sifahiyah, dan Nabi meletakkan kakinya ya yang sebelah kiri ya, ditaruh di leher ya, di bawah leher itu ya, tidak kemudian disembelih. Bismillah. Apa doanya? Doanya di sini ada beberapa riwayat ya. Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad, ya Allah terimalah kurban dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan juga dari umat Muhammad ini. Summa dhuhabi, kemudian Nabi menyembelih hewan tadi. Ini juga jadikan alasan loh Pak, berarti Nabi sudah mewakili semua umatnya gitu. Karena tadi ini kurban dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dari umat Muhammad. Wah, berarti aku wis diwakili Rasulullah ya, terus rak kurban itu ya. Dalilnya itu Pak ya. Padahal itu boleh satu kurban untuk satu keluarga niatnya. Jadi memang satu kurban satu keluarga itu niat untuk pahalanya diniatkan. Adapun pengadaannya kalau kambing satu kambing ya satu orang. Jadi kalau Rasulullah, dan selalu begitu, Rasulullah nggak pernah gonta-ganti nama ya. Dan konon gonta-ganti nama hanya di Indonesia loh. Di negara lain nggak ada. Tahun ini atas nama bapaknya, tahun besok ibunya iri, kok jenengan terus Pak, jenengku ora tahu. Ya wis, tahun ngarep jenengmu Bu. Nah ini ya, anaknya Mary, tahun ngarepnya aku ya Pak, gitu diganti jenengnya. Nah itu hanya di Indonesia, di mana-mana nggak ada. Namanya kurban itu ya atas nama kepala keluarga. Bismillah. Nah ini bab tentang kurban. Kemudian boleh nggak sih kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Boleh nggak? Kalau dalam madhab Syafi'i, pendapat yang mu'tamad, ini di buku Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Imam Nawawi menulis bahwa harus dirinci. Kalau yang bersangkutan belum pernah berwasiat, maka tidak sampai pahalanya. Ya, misalnya seorang ibu nggak pernah wasiat ini, kecuali dia berwasiat begini, ibuku seumur-umur belum pernah kurban. Setiap mau kurban ki duitnya kanggo nggo bayar SPP-mu, nggo bayar uang UKT, kan kuliah mahal ya. Duitnya entek ya. Sesuk kamu kalau sudah jadi orang kaya mampu, tolong kurban untuk ibu ya. Anaknya kemudian nggih Bu, manggih insyaallah nek angsal rezeki kula kurban kalih ibu setunggal, kula setunggal. Ini namanya wasiat Pak. Nah ini yang akan sampai dalam madhab Syafi'i.
Adapun jumhur ulama mengatakan kurban itu seperti sedekah, tanpa wasiat pun niat kurban untuk orang tua kita pahalanya sampai. Jadi memang madhab Syafi'i justru mengatakan nggak sampai. Sama dalam madhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan membaca Al-Quran dihadiahkan untuk mayit nggak akan sampai dalam madhab Syafi'i. Tapi Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i mengatakan akan sampai. Jangan baca aja nanti di tafsir surat An-Najm, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ya, dan orang tidak akan mendapatkan apapun kecuali dari hasil usahanya sendiri. Ya, karena bacaan Quran itu bukan usaha dia, maka nggak akan sampai. Walihada annal qiraatal Quran, bahwa bacaan Al-Quran tidak akan sampai pahala yang diniatkan kepada mayit. Ini Imam Syafi'i, tapi jumhur mengatakan sampai. Ya, walam suwab. Kemudian bab tentang tadi hewan kurban ya. Nah, ini kalau di fikih klasik memang lebih utama kambing. Yang kedua, dari sisi mana? Dari sisi penyembelihannya, bahwa 7 prosesi sembelihan lebih baik daripada sekali sembelihan. Itu juga dalil dari ulama klasik bahwa satu sapi kan nyembelih sekali 7 kali. Sekali kan, naik kambing 7 berarti 7 kali. Itu juga jadi alasan bahwa prosesi penyembelihan itu tadi kan, amal yang paling Allah cintai di bulan Dzulhijjah adalah ihraqid dam, menumpahkan darah hewan kurban. Ini juga jadi alasan ya. Alasan lain juga bahwa ketika Rasulullah SAW itu sama di banyak riwayat itu, meskipun nanti kita akan sampaikan Nabi pernah nggak sih kurban patungan? Pernah, tapi Nabi seringnya adalah dengan kibas. Ya. Ini versi yang mengatakan bahwa satu kambing lebih utama dari patungan sapi. Adapun di kitab ini lebih utama mana? Beliau mengatakan agla samanan. Agla samanan itu apa artinya? Yang lebih mahal harganya ya. Lebih mahal, al afdhalu fil an'am, yang lebih mahal harganya itu berarti ya nek sapi 3,5 juta sama kambing 3 juta, lebih utama mana? Ya, makanya kurban itu lebih baik yang gede dan ikhlas daripada kecil tidak kelas itu ya. Ya, terus cilik ora ikhlas lah itu ya. Dan kalau sudah kurban itu yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan kulitnya, bukan hewannya, bukan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwanya kita. Tanda orang bertakwa itu menjalankan perintah. Karena saya sudah diberi nikmat banyak oleh Allah. Setahun loh saya diberi nikmat oleh Allah, saya mau kurban. Tanda takwa. Nah, itu maka kurban itu sebenarnya bukan masalah kelonggaran, tapi masalah apa? Kemauan ya, kemauan yang kuat yang membuat kita bisa berkorban itu. Nah, kemudian ada yang mengatakan lebih utama adalah dengan tadi tinggal mana dagingnya yang paling banyak, berarti maslahatnya kan. Nah, fakta di Indonesia satu sapi dengan harga yang sama 3,5 juta dengan 7 kambing harga sama 3,5 juta, dagingnya banyak mana? Banyak sapi. Nah, ini juga yang dijadikan alasan bahwa patungan sapi lebih baik, lebih utama. Wallah bisawab. Jadi kalau mengacu kepada fikih klasik memang kebanyakan domba ya yang dikorbankan oleh Nabi SAW. Nabi pernah nggak patungan sapi? Nabi pernah Pak? Sapi satu Abu Bakar, Umar, Muhammad SAW dan lain sebagainya. Ada nggak riwayat gitu ya? Ya. Saya bacakan ini dari Jabir bin Abdillah. Jabir cerita begini, hadis ini riwayat Muslim dan Abi Dawud. Waqad sabata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu dhahu biha. Ya, bahwa Rasulullah disebutkan juga para sahabat berkorban dengan sapi dan ibil, unta ya.
Wal jumhuru ala annahu yajuzu ayyashtarika, ya, dan boleh berserikat di dalamnya sab'atun fi baqarah, 7 orang untuk satu sapi, wal asyrah, dan 10 orang untuk satu unta, ya. Kemudian Jabir cerita, naharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Kami pernah kurban bersama Nabi pada tahun Hudaybiyah. Al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin, dengan 1 ekor sapi ber-7. Nah, ada lafadz naharna, kami kurban bersama Nabi. Dari lafadz itu berarti Nabi patungan enggak? Dari lafadz itu kami kurban bersama Nabi. Bersama itu Nabi ikut nggak? Ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan Nabi ikut patungan, ada yang mengatakan sahabat patungan dan Nabi menyaksikan. Nah, wawalam bisawab, ini yang jelas tidak ada pertentangan, semua diperbolehkan, mau patungan atau sendiri-sendiri, ya. Nih riwayat yang mengatakan begitu. Kemudian kaitan yang sekarang, kalau pemilihan hewan kurban, saya yakin sudah tugasnya panitia, ya, sudah pinter-pinter, ya, milih naiso sing murah, lemu. Wah, itu panitia ngarepe, ya. Nah, itu yang disukai kan begitu, ya. Tapi kan ya ono rego, ono rupa, ya. Duitmu cilik ya entuke cilik, ya. Cilik kok untuk gede itu ya nggak bisa, ya. Maka panitia sudah paham apa saja yang disyaratkan sahnya tadi, yang tidak cacat, tidak buta, tidak sakit parah, dan juga tidak kurus banget. Jadi hanya 4 yang nggak sah untuk kurban. 1 buta, 2 sakit yang sangat parah, yang ketiga pincang, jadi diturunkan, jadi nek turunkan dari mobil kemudian loncat kaki patah, itu nggak sah untuk kurban. Jadi panitia tanggung jawab, garansi gitu nih, ya, karena panitia itu dapat amanah, ya. Dalam kurban ada nggak amil? Amil ada nggak? Amil kurban? Nggak ada. Nanti nih ada amil, dagingnya entek, karena amil tuh 1/8 dapatnya itu. Nah, amil itu hanya ada di amil zakat, nggak ada amil kurban, ya. Jadi nggak ada amil. Makanya panitia namanya. Panitia itu sudah ditulis kan, SDIT Nurul Iman siap menerima kurban Anda dan menyalurkan. Begitu nggak? Nah, berarti kan dia dapat amanah. Ya, karena menawarkan diri kan. Ya, di zaman dulu nggak ada panitia itu, yang ada kurban itu sendiri-sendiri. Nah, cuman ada riwayat di sini para sahabat cerita, Ali bin Abi Thalib termasuk cerita pernah dipasrahi untuk ngurusi kurban Nabi. Ya, ini berarti panitia kan di sini. Kemudian selain itu sah, nuwun sewu, sakit nggak sampai buta, mungkin cuma belean, ya. Atau sakit hanya wain-wahing, ya, nggak sampai opnam misalnya, atau sapinya itu, ya, sakitnya sakit ringan lah, ya. Kemudian hanya jalannya agak mungkin nggak semerantal, ya, mungkin, ya, nggak banter itu, atau kelihatan tulangnya tapi wajar itu, orang apa namanya kelihatan apa Pak ini ego, ya, semua kelihatan, ya. Adapun kupingnya apa ini tindian, ada nggak tindian sapi? Nggak ada, ya. Ya, kupingnya terbelah karena apa mungkin, ya. Kemudian tanduknya patah, ya, atau hilang 1, itu tetap sah, cuman termasuk yang kurang utama. Ya, jadi bedakan antara sah itu berkaitan dengan hukum, boleh gak boleh. Kalau keutamaan itu kaitan dengan afdoliyah, kalau bisa yang sempurna agar ibadah kita, kurban kita sempurna, ya. Nah, kemudian kaitan dengan pembagian daging kurban. Nah, ini yang penting ini, ya. Pembagian daging kurban.
Ma yuntafa'u bihi minal udhiyati, apa sih yang harus dilakukan terkait dengan pembagian daging kurban? Yang pertama, al-aklu minha, disunahkan yang kurban itu makan sebagiannya. Kecuali kurban nazar, itu dalam mazhab Syafi'i nggak boleh ikut makan dagingnya. Kurban nazar itu begini. Kalau saya misalnya saya sedang jual aset ya, tanah di pojokan sana, kalau laku ya saya nazar pengen kurban. Nah itu alhamdulillah sebelum Idul Adha ada yang beli, berarti kan dia wajib karena nazar. Nah yang nazar itu termasuk tidak boleh ikut makan daging hewan kurbannya ya, nazar. Yang pertama al-aklu minha, makan sebagiannya. Yang kedua atasaddaqu 'alal fuqara, ya bersedekah kepada fakir miskin, dibagikan. Termasuk boleh yang ketiga adalah dijadikan sebagai hadiah ya kepada asdiqa, kerabat-kerabat, kawan-kawan boleh. Jadi kurban itu ya memang dimakan sebagiannya, dibagikan sebagian lainnya kepada fakir miskin, juga dibagikan sebagiannya untuk hadiah ya. Maka hadiah itu umum, tidak mandang ekonomi. Maka kurban itu bolehkah dibagi rata? Boleh nggak? Boleh. Ini karena syariat memberikan kelonggaran, yang penting dibagi, tidak ada kategori. Bolehkah dibagikan ke orang kafir? Boleh ya. Ini kalau bab tentang kurban, karena ini sudah diberi kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Ini liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha, maka makanlah sebagiannya, fa'at wa at'imul ba'isal fakir, dan berilah makan darinya orang-orang yang fakir atau miskin ya, yang kesulitan makan daging. Tapi hari ini makan daging istimewa nggak sih Bu? Istimewa. Kayak zaman biyen toh. Zaman biyen maam ayam ki setahun pisan ya. Zaman cilian saya di desa itu maam ayam nunggu bodoh itu ya, kayak maam ayam. Sekarang ngantek jeleh ya maam ayam. Sekarang malah kangen tempe kan, karena tiap hari sering ya daging, mantu daging. Sekarang daging itu biasa. Jumat berkah ya daging, sudah nggak istimewa ya hari ini ya. Nah, ini secara umum. Nah, kemudian ya, apa yang nggak boleh? Malah yang tafi'u bihi minal udhiyah. Apa sih yang terkait hal yang nggak boleh kaitan dengan pembagian daging? Yang pertama, la yajuzu bai'in bi syai'in minha. La yajuzu bai'un bi syai'in minha. Tidak boleh menjual apapun bagian hewan kurbannya. La jilda, kulit tidak boleh, wala sufa, bulunya juga tidak boleh, wala lahma, dagingnya tidak boleh, wala idham, balungnya juga boleh, wala ghairu dzalika, apapun dari hewan kurban tidak boleh dijual. Oleh siapa? Oleh orang yang berkurban ya. Adapun nanti sudah diberikan panjenengan, misalnya alhamdulillah tahun ini dapat dua kantong ya, 2 kantong daging ya, isinya 5 kilo 5 kilo. Wah, ini kemudian bingung ya, kasih banyak tapi randuwe duit nggo tuku beras, gasnya entek ya, macam-macam lah, dijual 1 kantong ini ya, boleh nggak? Boleh, karena sudah dibagi. Yang nggak boleh jual itu maksudnya pekurbannya atau panitia, karena panitia itu wakil pekurban, nggak boleh jual. Nah, ini yang pertama, Nabi pesan wala tabi'u luhumal hadi wal adhahi, jangan kamu jual daging hewan kurbanmu. Fakulu, maka makanlah, watasaddaqu, dan sedekahkanlah, wastamta'u bijuludiha wala tabi'uha, manfaatkanlah kulitnya. Zaman dulu ya buat pelana, tempat minum, tapela meja banyak, atau sekarang beduk ya, buat apa ini? Terbangan ya. Wala tabi'uha, jangan kamu jual. Nah, ini bab larangannya ya.
Kemudian yang kedua, ya, la yu'tal jazar ujratahu minal udhiyah. Tukang jagalnya tidak boleh dibayar dengan bagian daging, kulit, tanduk apapun dari hewan kurban. Misalnya yang jagal kalau sapi macam-macam. Kalau di daerah Janggli itu satu sapi ada yang 1,5 juta. Ya, ada yang 900 tergantung negonya. Ini 1 juta ya misalnya ya. Nah kemudian karena 1 juta, nah, kemudian daripada repot ngelola kepala dijadikan sebagai bayaran. Contohnya, Pak, tak kasih 800 duit dan tak tambahi das 2. Ini berarti das ini sebagai upah, makanya nggak boleh ini. Nah kecuali mungkin bayarannya penuh 1 juta, kemudian dasnya itu nggak ada yang ngopeni, wis Pak monggo ini tak hadiahkan buat jenengan. Jadi bedanya kalau hadiah itu tanpa syarat dan tidak ada keharusan. Kalau upah itu ada standarnya dan harus, bedanya di situ. Kalau upah misalnya 1 juta, kemudian wah 1 juta berat dah kasih 700 plus kaki 4 kepala 1. Nah, itu nggak boleh berarti ya. Kenapa? Karena upahnya nggak boleh diambilkan dari hewan kurban. Itu ya pertama. Kemudian kalau panitia bagaimana? Apakah sama dengan tukang jagal? Misalnya begini, Nurul Iman kurban 5 sapi 11 kambing. Wah, panitia setelah sholat id berkumpul ya, kemudian sudah siap. Nah, kemudian diambillah 1 kambing, disembelih dulu, sembelih, kemudian dibedeki, dikuliti, dipeceli, dibawa ke ibu-ibu dapur. Ini buat makan siang panitia. Ya, panitia semangat, wah sip, gue mesti tengkleng kan itu kan. Ya, begitu bolehkah? Boleh? Ya. Panitia biar semangat makan siangnya pakai tengkleng. Ya. Karena ini terjadi ya, ambil dulu 1 kambing buat makan siang, nanti selesai kerja gulene mateng. Nah, itu bolehkah? Tidak boleh ya. Nah itu terus kambing siapa itu ya? Karena sunnahnya orang yang kurban itu makan sebagian dari daging hewan kurbannya. Misalnya 1 sapi, 1 kambing diambil kemudian dibeleh, dimasak semuanya itu. Terus nanti panitia, lain nanti Bu Fulan dari mana? Wes cukup oke wedhus sak sair wis gitu lah. Ini enggak amanah namanya, enggak boleh. Ya, jadi harus kami sendiri. Lah gimana caranya? Ini cara Nabi yang paling ideal. Karena panitia itu nuwun sewu juga butuh diberi sesuatu. Coba, nah misalnya kerja keras sampai kering atau gebrobios gitu, ya sama yang satu ning omah tengok-tengok nyekel HP, jatahe podo, tahun ngarep gelem dadi panitia nggak? Nah, mosok sing ning omah dolanan HP malah takon panitia, piye bro, wis siap urung? Selama jupuk dagingnya, iki aku wis tuku areng komplit tuh, panitia aja meceli apa namanya ini balung-balungnya keringetan jatahe sak plastik podo karo sing ning omah. Saya yakin tahun depan panitia prei kabeh izin itu. Nah, apalagi kerja keras siang-siang laweke apa laweke Bu tempe, aduh lemes masuk kerja keras laweke tempe itu. Nah, maka bagaimana caranya? Ya tetap dihargai. Nah, Nabi ditanya, terus dikasih apa Rasulullah nanti tukang jagalnya itu. Nah, sekarang panitianya itu. Fa fil lafdin annahu qol nahnu nu'tihi min indina. Kami kasih dari duit kami sendiri. Jadi alokasi tersendiri. Contoh misalnya 1 sapi iurannya per orang 3,5 juta. Kan 7 orang, nah maka ditambahilah 100 ya buat mungkin panitia. 100 kalikan 7 sudah 700, kalikan 5 sapi, 700 kali 5 berapa? 3,5 juta. Itu buat beli wedhus sudah
Gede lah, itu yang disembelih sejak pagi, kasihkan ibu-ibu biar panitia semangat 45 langsung mecelinya kan gini, karena nanti tengkleng, gulai, sate siap di siang hari. Lah itu yang paling bagus lepas dari kontroversi. Itu wedhus sapa? Jatahe panitia. Itu paling bagus begitu Pak. Itu cara Nabi. Jadi nggak ngotak-atik dari bagian hewan kurban. Memang ada di ulama kontemporer yang mengatakan bahwa panitia itu beda dengan tukang jagal. Jadi panitia boleh makan sak-sae itu dan lain sebagainya. Tapi ini pendapat tentu yang kalau MUI mengatakan tidak boleh ngambil daging itu. Adapun yang mengatakan boleh itu dengan syarat minta izin kepada pekurban. Nuhun sewu gini, ketika panitia kan siap menerima dan menyalurkan, itu ngomong sama yang nitip, Pak, saya minta izin ya besok untuk panitia kita tambahi jatahnya. Panitia kita kasih 2 plastik begitu. Ya, yang kurban mengizinkan, nggih Pak, mboten napa-napa. Monggo. Nah, itu berarti boleh karena ada izinnya. Ini sebagai solusinya ini kalau nggak ada alokasi sendiri. Tapi kalau mau pakai alokasi sendiri itu cara terbaik menyelesaikan hal-hal yang jadi konflik tadi, biar nggak ada konflik yang lainnya. Ya. Wallahu bisawab. Wah, waktunya sudah habis ya. Jadi ini kaitan dengan kurban. Ada pembahasan kurban itu di bawahnya adalah al-aqiqah. Aqiqah. Apakah harus aqiqah dulu sebelum kurban? Enggak. Jadi aqiqah itu tanggung jawab orang tua. Karena dulu orang tua kita nggak ngerti sehingga kita nggak diakekoi, ya maka ketika kita hari ini mampu dan pengen akikoh itu jadi sembelihan biasa. Tapi kalau kemudian kita dihadapkan dengan kurban, maka langsung saja berkurban tanpa harus akikoh terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Abdul Karim atas materi yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, tadi banyak sekali yang disampaikan ya. Nanti tinggal milih mau ikut madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi atau lain sebagainya. Tapi rata-rata kayaknya ikut pada Imam Malik ini Ustaz. Kalau Syafi'i kita wah korban kabeh gitu lumayan. Korbanin nurut liman kabeh. Dihitung sing teko 40 wong. Lumayan. Badan ya nanti bisa dipertimbangkan. Baik, untuk selanjutnya kami mohon izin membuka sesi tanya jawab Ustaz. Ya, untuk termin pertama kita buka untuk satu penanya dari akhwat dan satu penanya dari ikhwan. Monggo yang mau bertanya silahkan. Dari ikhwan dulu, ada yang mau bertanya? Ahwat itu tanya. Ahwat dulu, oke. Terima kasih. Pak Ustadz, saya mau tanya untuk yang tadi Pak Ustadz sampaikan, korban untuk orang yang meninggal itu dari Imam Syafi'i kan enggak boleh Pak nggih. Terus saumpama pernah berujar Pak, karena memang dulu belum tahu hukumnya ini belum tahu hukumnya kalau untuk yang sudah meninggal itu enggak boleh. Karena sudah tahu kalau yang dulu pernah berujar begini Pak, sebelum tahu hukumnya itu saya punya rencana dengan suami mulai berkorban untuk kedua orang tua yang sudah meninggal semua Pak ya. Tahun ini untuk ayah, tahun besok ibu, terus tahun selanjutnya untuk mertua, untuk anak, untuk saya, suami gitu Pak, seterusnya. Pernah berujar seperti itu Pak. Nah, kalau sudah tahu hukumnya seperti itu, apakah ucapan saya, rencana saya dengan suami itu termasuk nadar Pak? Apakah harus saya laksanakan atau mengikuti hukum yang sudah ditetapkan? Ya. Begitu, terima kasih. Baik.
Ada dua hal berarti ya. Tadi yang pertama kurban untuk orang tua ya yang telah meninggal dunia atau mertua atau siapapun yang ingin kita tujukan kurbannya untuk yang telah meninggal dunia. Saya lengkapi jawabannya ya. Jadi memang dalam mazhab Syafi'i kalau tidak berwasiat, Imam Nawawi, dan ini termasuk dalam pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat yang diambil oleh para pengikut Imam Syafi'i, mengatakan bahwa pahalanya tidak akan sampai. Tapi pendapat lain mengatakan pahalanya tetap sampai meskipun tanpa wasiat. Itu dalam mazhab Syafi'i pendapat yang lain. Tapi yang diambil oleh para ulama pengikut mazhab Syafi'i yang paling kuat adalah pendapat yang muktamad dari Imam An-Nawawi tadi. Adapun jumhur, Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, pahalanya akan sampai baik berwasiat ataupun tidak. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan keinginan. Nah, nadar itu ya dengan ucapan nadar. Ya. Sebagaimana Maryam, ibunya Maryam, Hana ya. Dia mengatakan inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Ya Allah, aku bernadar untukmu, kepadamu. Andaikan anakku lahir, saya bernadar akan saya jadikan muharraran. Muharraran itu sosok yang berjuang, berkorban, menghidupkan masjid lah gitu ya di Baitul Maqdis. Ada kalimat apa? Nadartu, aku bernadar. Jadi ketika keinginan belum ada kalimat itu berarti termasuk keinginan, tidak dikategorikan nadar. Ya, begitu nggih. Jadi kalau sudah nadar ya memang nadar kalimat itu. Dan Bapak Ibu, nadar itu oleh para ulama dimakruhkan ya. Sebelum terjadi, kalau sudah kadung nadar tapi wajib dilaksanakan. Aufi binadrik ya. Kenapa nadar itu sebagian memakruhkan? Karena nadar itu identik transaksional itu ya. Misalnya saya mau sedekah ya Allah kalau kapling saya laku, tapi nek kapling saya nggak laku saya nggak akan sedekah gitu. Jadi sedekah harus nunggu kaplingnya laku. Atau nek kapling saya laku 500 juta saya sedekah, tapi nek cuma 499 juta saya nggak sedekah gitu. Jadi identik nadar itu wong pelit gitu, harus hitung-hitungan sama Allah gitu. Allah dijanjikan dulu ya biar kita dimudahkan baru kita berikan kepada Allah. Jadi memang sebaiknya tidak usah bernadar ya, berkeinginan saja ya. Insya Allah kalau dimudahkan rezekinya saya pengen begini ya gitu. Begitu Bu, jadi nggak masuk kategori nadar ya. Wallahu a'lam bishawab. Tadi Ibu belakang. Monggo dilanjut. Ada yang mic-nya bisa. Yang belakang tadi duluan. Ada duluan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya dengan mungkin apa di luar tema ya Pak Ustadz ya. Kan ada dari pemerintah itu saya lihat itu dana talangan haji. Apa yang dimaksud dengan dana talangan haji? Sedangkan haji itu jika mampu, ya Pak Ustadz. Yang mau saya tanyakan itu. Dan yang kedua yang saya mau tanyakan tadi dengan berkurban sapi untuk 7 orang. Sedangkan kalau kambing kita berkurban sendiri niatnya untuk diriku dan keluargaku pas saat penyembelihan. Bagaimana dengan 7 sapi? Apakah itu disaksikan dengan 7 orang berniat di dalam hati masing-masing? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang pertama apa maksud dana talangan haji itu ya. Jadi yang pertama memang haji itu syariahnya syaratnya adalah manistata'a ilaihi sabila. Siapa yang bisa ke sana. Ke sana itu kan di Indonesia butuhnya 3. 1 butuh dana, 2 butuh fisik yang prima, 3 butuh kesempatan. Ya. Karena kalau hari ini umur kita misalnya sudah 50 tahun misalnya, masih sehat, alhamdulillah, duitnya ada, alhamdulillah, megang.
25 juta sudah bisa daftar. Tapi daftar sekarang, saya 2 pekan yang lalu nanya langsung ke Manyaran itu, kalau berangkat daftar sekarang, berangkatnya insya Allah 37 tahun lagi. Ya. Berarti kalau jenengan umur 50 sekarang, sehat, punya duit, daftar sekarang, insya Allah usia 87 nanti jenengan baru berangkat. Kalau kalkulasinya umatnya Rasulullah, memungkinkan enggak? Ya, makanya oleh para ulama ada banyak pertanyaan, termasuk kepada Profesor. Saya baca fatwa ya, kumpulan jawaban dari Profesor Dr. Fatimah, Profesor Dr. Zahra, siapa ya? Dosen guru besar Jawa Timur itu, YIN Sunan Ampel itu. Beliau mengatakan, ربي لك الكون ينادي وفق من جاءك يسعى